Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu. Di kesempatan kali ini saya akan coba memperlihatkan bagaimana cara kita untuk memilih RHK yang mudah untuk didapatkan bukti dukungnya. Nah, Bapak Ibu harus siapkan dulu jaringan yang bagus ya, karena di pekan terakhir ini jaringan harus kuat untuk bisa masuk di Ekin PMM ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita buka saja langsung di Google Chrome ya untuk masuk ke laman PMM. Nah, Bapak Ibu, saya di sini sudah ada beberapa akun yang tertaut. Namun di sini saya akan memilih akun belajar ID saya yang akan digunakan untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar. Nah, langsung saja diketik di sini Merdeka Mengajar. Kemudian kita enter. Setelah kita enter, Bapak Ibu, kita pilih Merdeka Mengajar. Terserah mau pilih atas atau bawah ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada selamat datang di PMM platform Merdeka Mengajar dan kita langsung klik buka PMM. Nah, kemudian kita memilih masuk. Di sini Bapak Ibu, saya sudah ada akun belajar ID di dalam yang tertaut di Google Chrome-nya, maka saya tinggal memilih di sini. Namun kalau Bapak Ibu belum memasukkan atau belum menautkan akun ke Google Chrome-nya, bisa mengklik gunakan akun lain dan masukkan akun belajar ID yang Bapak Ibu miliki di sini. Kemudian berikutnya dan masukkan passwordnya dan lanjut sehingga dia masuk pada laman Kemendikbud ID. Nah, sekarang saya akan masuk menggunakan akun yang sudah tertaut ya Bapak Ibu. Saya pilih, anggap saja Bapak Ibu sudah seperti ini juga. Klik saja ini. Kemudian kita klik lanjutkan. Dan kita akan menunggu sampai lamannya terbuka Bapak Ibu. Nah, di sini ternyata ada informasi bahwa batas akhir pengerjaan refleksi kompetensi itu diperpanjang Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Yang kemarin itu informasinya sampai tanggal 31 Januari ya. Ternyata sekarang diperpanjang Bapak Ibu menjadi bulan Juni 2024. Alhamdulillah ya. Ada kesempatan untuk mengerjakan refleksi kompetensi yang terakhir harusnya di tanggal 31 Januari. Namun kita lanjut lagi ya Bu ya. Kita lewati itu. Kita ke pengembangan diri. Di pengembangan diri itu Bapak Ibu ada 6 menu ya. Ada pelatihan mandiri, ada komunitas, kemudian ada seleksi kepala sekolah, kemudian ada refleksi kompetensi, kemudian ada LMS, dan ada pengelolaan kinerja. Nah, di pengelolaan kinerja inilah Bapak Ibu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kita klik saja ya Bapak Ibu, pengelolaan kinerja. Ini sedikit agak lambat Bapak Ibu karena banyak sekali yang mengakses karena ini sisa 3 hari lagi. Nah, kita lanjut ya. Kita klik saja lanjut rencana kinerja. Yang bagian sini kita kan sudah bahas dari beberapa hari yang lalu. Kemudian kita lanjut rencana kinerjanya. Nah, Bapak Ibu di perencanaan kinerja ini yang pertama itu adalah praktik pembelajaran kita. Nah, di sini kita akan memilih berdasarkan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Kemendikbud. Itu mengacu pada rapor pendidikan yang kita dapatkan di sekolah. Jadi kalau misalnya rapor pendidikan kita baik atau cukup atau kurang, maka di sini akan muncul rekomendasi yang akan kita pilih untuk pengembangan nantinya di satuan pendidikan kita Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan memilih yang pertama ini ya Bapak Ibu, penerapan disiplin positif ya. Di sini upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah pernah juga
bikin aksi nyata ya di PMM tentang kesepakatan kelas ya, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi kesepakatan kelas yang dilaksanakan oleh seluruh siswa Bapak Ibu. Setelah kita klik di sini, kita langsung pilih ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Kita klik dan kita tunggu sampai berpindah pada bagian pengembangan kompetensi yang kedua ini Bapak Ibu. Oke, sudah berpindah, jadi agak delay ya Bapak Ibu, karena saya informasikan tadi banyak sekali yang mengakses sehingga tidak terlalu lancar lagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada bagian pengembangan kompetensi. Di pengembangan kompetensi di sini Bapak Ibu, kita itu disuruh untuk memilih kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri kita ya Bapak Ibu. Nah, ini berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607-B-B1-HK-03-2023 Bapak Ibu. Nah, di sini kita harus memilih minimal 32 poin per semester ya. Jadi kita harus memilih 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi dari atasan Bapak Ibu. Jika kurang Bapak Ibu, maka kita harus mendiskusikan dengan atasan ya. Kita diskusikan dan kita akan memilih RHK lain yang bisa menutupi kekurangan dari poin yang harus kita capai itu Bapak Ibu. Jika lebih, maka ekspektasi atasan akan semakin lebih baik lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita lihat poin saya ini kurang 32 ya. Jadi di sini belum ada RHK yang saya pilih sehingga kurang 32 poin Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas satu persatu ya dari RHK yang akan kita pilih. Misalnya yang pertama Bapak Ibu, kita memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar ya, lokakarya, konferensi, simposium, atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan ya Bapak Ibu. Ini dalam satu kegiatan ini setara dengan 4 poin Bapak Ibu. Kemudian bukti dukungnya itu adalah sertifikat. Kemudian targetnya itu adalah 8 kegiatan. Di sini tidak kelihatan semuanya Bapak Ibu, cuma 6, tapi ini sebenarnya ada 8 kegiatan. Kemudian itu targetnya per semester. Nah, saya rasa untuk RHK ini Bapak Ibu mungkin bisa kita pilih salah satu pilihan ya. Kenapa? Karena penyelenggaranya ini bebas dan yang penting penyelenggaranya ini terpercaya Bapak Ibu. Dia terpercaya, itu menurut informasi yang kami dapatkan. Kemudian kita pilih lagi yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh Kombel atau komunitas pelajar Bapak Ibu. Catatannya di sini, satu kegiatan ini berdurasi harus 2-3 jam dan bukti dukungnya itu adalah sertifikat. Dan targetnya di sini Bapak Ibu untuk praktik baik itu ada 8 target, yang maksimalnya itu 8 ya. Target kuantitas yang harus kita pilih. Dan target waktunya itu per semester. Jadi poinnya adalah 4. Jadi caranya untuk menentukan poin Bapak Ibu, misalnya kita ambil adalah di sini targetnya kita ambil 3, maka 3 ini kita kalikan dengan 4, berarti ada 12 poin. Misalnya kita ambil 3, maka sudah dapat 12 poin dan kita kekurangan 12 poin lagi Bapak Ibu untuk mencapai 32 poin. Nah, di Kombel di sini itu di penjelasannya adalah
Guru dapat mengikuti kegiatan komunitas belajar dan membuktikan partisipasinya dengan sebuah sertifikat yang didapatkan Bapak Ibu, di mana sertifikat ini ditandatangani oleh ketua Kombel ataupun ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, jadi ini juga adalah rekomendasi ya. Jadi dua poin ini bisa jadi pilihan Bapak Ibu untuk dijadikan RHK yang akan nanti diajukan ke kepala sekolah atau atasan. Selanjutnya yang ketiga adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu kegiatan itu setara dengan 4 poin ya Bapak Ibu, dan bukti dukungnya itu adalah sertifikat, dan targetnya ini Ibu ada 8 ya. Jadi targetnya ini maksimal 8, dan itu target waktunya ini target kuantitas ya 8, dan target waktu itu adalah per semester Bapak Ibu. Untuk ini penjelasannya di mana guru dapat mengikuti kegiatan komunitas belajar dan bukti partisipasinya dengan kalau coaching itu guru dapat mengembangkan kompetensinya melalui kegiatan coaching ya, atau mentoring yang diberikan oleh guru, pengawas atau kepala sekolah, dan ini sertifikatnya ditandatangani oleh kepala sekolah atau dinas ya Bapak Ibu. Jadi ini juga salah satu pilihan yang mungkin bisa Bapak Ibu pilih kalau memang merasa Bapak Ibu bisa melaksanakan atau bisa mendapatkan bukti dukungnya ini. Kemudian selanjutnya 1 2 3 ini selanjutnya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu perlu dipahami bahwa dalam 10 aksi nyata setara dengan 6 poin. Jadi ini setara dengan 6 poin Bapak Ibu. Kemudian target kuantitasnya itu maksimal 6 ya. Jadi ini ada 6 target kuantitas, kemudian target waktunya per semester. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk mendapatkan sertifikatnya ini, menurut informasi yang kami dapatkan adalah guru itu atau Kepsek harus lulus menjadi penelaah aksi nyata melalui seleksi di PMM. Jadi sepertinya untuk RHK ini sedikit sulit ya Bapak Ibu, karena kita harus mendaftar, terus kita harus lulus menjadi penelaah aksi nyata melalui seleksi PMM tadi itu. Jadi saya rasa untuk RHK ini mungkin kita bisa berpikir panjang ya. Kalau memang bisa Bapak Ibu laksanakan, bisa silakan pilih Bapak Ibu, tapi kalau memang tidak, jangan ya, karena berisiko nantinya ketika Bapak Ibu ingin mengupload bukti dukung dan Bapak Ibu tidak mendapatkan bukti dukungnya. Nah, selanjutnya sudah 4 ya, kita ke cerita praktik Bapak Ibu ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Nah, Bapak Ibu lihat di sini bahwa 10 cerita praktik itu setara dengan 6 poin Bapak Ibu. Jadi dalam 10 cerita itu kita bisa mendapatkan 6 poin, dan bukti dukungnya itu laporan. Jadi di sini bukti dukungnya untuk cerita praktik ini itu adalah bentuknya laporan ya Bapak Ibu. Jadi kita harus membuat sebuah laporan untuk mendapatkan poin pada rencana hasil kerja ini.
Kemudian targetnya itu Bapak Ibu di sini ya, ada berapa target yang harus kita dapatkan, dan target waktunya itu per semester ya. Jadi ini per semester. Jadi Bapak Ibu di sini targetnya untuk ini ada 6 ya. Ada 6 kegiatan yang bisa kita lakukan, berarti kita bisa melakukan 6 kegiatan, tapi saya rasa untuk ini sedikit sulit ya, atau agak berat dibandingkan dengan RHK yang lain, karena guru dapat memberikan kontribusinya sebagai penelaah atas cerita praktik baik yang dihasilkan oleh sesama guru ataupun dihasilkan oleh kepala sekolah. Kemudian di mana guru itu atau kepala sekolah harus lulus menjadi penelaah cerita praktik melalui seleksi di PMM, Ibu. Jadi ini saya rasa mungkin sedikit sulit ya. Jadi kita lewati saja ini kalau memang Bapak Ibu tidak bisa atau belum lulus menjadi guru atau kepala sekolah penelaah cerita praktik baik. Nah, kita lanjut ke coaching sudah, belajar sudah, konten ini belum ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Jadi di sini satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM setara dengan 6 poin Bapak Ibu. Kemudian bukti dukungnya itu kumpulan konten yang kita upload atau kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM, dan targetnya ini ada 6 ya, ada 6 kegiatan, dan target waktunya itu per semester Bapak Ibu. Jadi penjelasannya di sini di mana guru dapat menyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada rekan guru atau kepala sekolah lain, di mana kumpulan konten yang terbit ini pada menu rekomendasi jempolan, dan ini melalui kurasi oleh pihak PMM ya Bapak Ibu. Jadi harus diteliti atau harus diseleksi oleh pihak PMM dari konten-konten unggulan kita ya. Jadi saya rasa untuk ini sedikit sulit juga ya, jadi kita lewati, kita pindah ke yang lain. Meningkatkan kompetensi mengajar sudah, narasumber ini belum ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagai praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data Bapak Ibu. Jadi di sini satu kegiatan itu berdurasi 2 sampai 3 jam, dan itu setara dengan 8 poin Bapak Ibu. Kemudian bukti dukungnya itu sertifikat. Kemudian target waktunya itu per semester. Nah, baik Bapak Ibu. Kemudian targetnya di sini untuk RHK yang ini itu ada 4 ya, ada 4 kegiatan. Kemudian target waktunya itu per semester ya. Dan setiap satu kegiatan itu tadi sudah dijelaskan bahwa itu setara dengan 8 poin.
tetapi itu berdurasi 2 sampai 3 jam ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwa guru dapat berbagi pengalaman berbagai narasumber terkait implementasi kurikulum Merdeka dan pengembangan bahan ajar ya Bapak Ibu, di mana semua guru berkesempatan menjadi narasumber sebagai praktik baik. Kegiatan ini juga bisa dilakukan di dalam kombel ya Bapak Ibu, baik kombel intrasekolah maupun antar sekolah ataupun kombel daring yang ada di PMM ya Bapak Ibu. Jadi saya rasa untuk ini juga bisa ya Bapak Ibu bisa laksanakan dan tidak terlalu sulit dibandingkan yang dua tadi ya Bapak Ibu. Terus kita pilih yang lain. Ini sudah ya, bahan ajar sudah. Kemudian kita coba ini ya Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan ya. Jadi peran sebagai partisipan, observasi, praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama dengan rekan sejawat ya Bapak Ibu. Jadi satu, observasi sebagai perilaku dan pengamat secara bergantian itu setara dengan 8 poin ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan satu observasi, maka itu kita bisa mendapatkan 8 poin, dan itu bentuk bukti dukungnya adalah sebuah laporan ya Bapak Ibu. Kemudian target kuantitasnya itu 8 poin. Target kuantitasnya itu ada 4 ya. Ada 4 yang 8 poin itu setiap satu kali observasi ya. Jadi target kuantitasnya ada 4 kegiatan. Dan itu target waktunya per semester ya Bapak Ibu. Dan penjelasan mengenai rencana hasil kerja di poin ini, di mana guru dapat berpartisipasi dalam observasi praktik pembelajaran bersama-sama dengan guru lain ya, untuk saling meningkatkan kualitas. Kemudian semua guru itu berkesempatan menjadi partisipan observasi baik sebagai pelaku ataupun sebagai pengamat ya Bapak Ibu. Jadi ini juga salah satu pilihan yang mungkin Bapak Ibu bisa pilih ya, menjadikan pilihan RHK yang akan diajukan kepada kepala sekolah. Selanjutnya kita pilih yang mana lagi ya, belum, konten tadi sudah ya. Kemudian ini sudah juga ya, coach siltater. Oh, ini tadi belum ya, ini juga belum. Tingkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah ya. Dan ini poinnya tinggi Bapak Ibu, ada 12 poin ya. Jadi satu kegiatan berdurasi 2-3 jam itu setara dengan 12 poin, dan bukti dukungnya itu adalah sertifikat ya Bapak Ibu. Dan target kegiatannya itu ada 3 ya. Jadi target kegiatannya ada 3, dan itu target waktunya per semester. Penjelasannya di sini Bapak Ibu, di mana guru dapat mengambil peran sebagai coach, kemudian mentor, fasilitator, atau pengajar praktik dalam pengembangan kompetensi sesama guru ya. Kemudian kepala sekolah atau pengawas, di mana sertifikat ini ditandatangani oleh kepala sekolah atau dinas, itu menurut informasi yang kami dapat. Selanjutnya Bapak Ibu, kita pilih lagi yang lain yang belum ya. Yang belum,
Ini belum juga ya Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi atau kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang ya Bapak Ibu. Di sini itu ada 12 poin. Satu penghargaan itu Bapak Ibu setara dengan 12 poin ya. Jadi di sini bukti dukungnya itu berupa piagam. Kemudian targetnya itu target kuantitasnya itu 3 sampainya ya, maksimal 3, dan itu per semester. Tapi untuk ini kayaknya hanya beberapa guru yang bisa ya, hanya beberapa guru yang bisa mendapatkan bukti dukungnya ini, karena ini menyangkut tentang kompetensi ya, menyangkut tentang penghargaan terhadap kompetensi ya. Mungkin Gupres bisa ya, guru yang berprestasi. Jadi di sini itu Bapak Ibu guru ini dapat meraih penghargaan atau kompetensi atau kinerja unggul dalam berbagai forum ajang ya. Mungkin salah satunya Gupres ya, mungkin bisa masuk di sini kalau misalnya Bapak Ibu menjadi guru yang berprestasi di tingkat kabupaten atau mungkin tingkat nasional dan ada piagamnya, maka itu bisa menjadi bukti dukung mungkin ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih yang lain ya, yang mungkin belum kita bahas tadi ya. Kayaknya sudah semua ya. Oke Bapak Ibu, saya akan coba memilih ya. Jadi saya akan memilih salah satu dari sini ya sebagai contoh. Misalnya saya pilih ini ya Bapak Ibu ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas pelajar, dan itu 4 poin Bapak Ibu. Jadi misalnya saya di sini ambil 3 ya. Ketika saya memilih 3 maka akan dikalikan dengan 4, maka poin saya 12. Berarti sisa poin yang harus saya cari Bapak Ibu itu adalah 20 poin. Kemudian setelah saya pilih ini Bapak Ibu, saya akan ke tugas tambahan lain di sini ya. Kita tambah lagi. Kita pilih lagi yang lain, misalnya kebetulan sebagai partisipan seminar ini coaching. Misalnya saya pilih ini ya Bapak Ibu ya, yang pelatihan mandiri. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Jadi ini pelatihan mandiri ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang melaksanakan ini di PMM ya, yang ada aksi nyatanya itu. Misalnya saya ambil 4 kegiatan Bapak Ibu ini. Kalau pelatihan mandiri itu maksimal memang 4 ya Bapak Ibu, saya coba ambil 3 saja. Mudah-mudahan 3 target ini bisa tercapai. Nah ketika saya mengambil 3, berarti 3 kali 8 itu 24 Bapak Ibu. Maka ketika kita melihat di atas sudah tercapai ya, sudah melebihi dari total poin yang kita targetkan, karena target kita itu 32 poin ya Bapak Ibu yang harus kita ambil. Kemudian ketika saya mau ambil lagi yang lain, ingin menambah lebih dari itu, maka saya tambah lagi di sini 1. Saya akan cari
yang menurut saya mungkin bisa saya laksanakan dan mungkin bisa saya dapatkan bukti dukungnya nantinya. Misalnya ini ya Bapak Ibu ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang diperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi ya. Jadi penjelasannya di sini itu Bapak Ibu, guru dapat mengikuti kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis terkait pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, di mana pelatihan tidak dibatasi jumlah jamnya Bapak Ibu, asalkan berdurasi 2-3 hari, dan penyelenggaranya ini harus terpercaya ya. Jadi kita harus tahu bahwa penyelenggara dari kegiatan ini terpercaya. Jadi saya akan pilih ini Bapak Ibu ya. Misalnya ini saya ambil satu kegiatan saja ya Bapak Ibu. Maka di sini saya dapat 8 poin dan sekarang sudah 44 poin Bapak Ibu. Setelah selesai, yakin Bapak Ibu sudah memilih RHK yang menurut Bapak Ibu bisa didapatkan bukti dukungnya, maka Bapak Ibu bisa membaca ulang kembali RHK-nya apakah sudah benar atau tidak. Di sini sertifikat semua ya. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa yang diselenggarakan oleh Kombel ini susah, kita bisa pilih 2 ya Bapak Ibu. Ini sudah banyak 40 ya. Kemudian kalau misalnya ini kita juga khawatir terlalu banyak yang kita ambil di sini ya, pelatihan mandiri, kita ambil 2 saja, maka sudah targetnya 32 Bapak Ibu. Kita ambil di sini ambil 2 ya, 2 semua, dan itu sudah 40. Nah, setelah kita yakin bahwa ini RHK yang akan kita ambil atau kita pilih Bapak Ibu, kita langsung saja ke tugas tambahan. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai pada tugas tambahan ya. Pada tugas tambahan ini sifatnya sebenarnya opsional, artinya Bapak Ibu bisa mengambil tugas tambahan, dan Bapak Ibu juga bisa mengosongkan pada tugas tambahan ini. Jadi di sini pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan ya. Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan surat keputusan yang diberikan oleh atasan kita atau kepala sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu juga bisa berdiskusi dengan atasan ya terkait dengan pilihan ini. Dan kita langsung saja ya Bapak Ibu, kita ke RHK di bagian tugas tambahan. Kita akan memilih di sini. Biasanya kalau tugas tambahan di sekolah biasanya ada operator sekolah, ada bendahara, kemudian ada sebagai pembina pramuka baik putra maupun putri. Kita akan coba cari ya. Kita lihat dulu di sini. Saya akan mencari, misalnya saya sebagai operator sekolah, saya akan cari operator sekolah ada tidak ya. Misalnya ada ya. Kalau kita sebagai operator, maka kita pilih di sini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai operator data pokok pendidik atau dapodik. Nah, Bapak Ibu pilih ini kalau memang Bapak Ibu sebagai operator sekolah ya, dan bukti dukungnya nanti itu berupa laporan disertai dengan surat tugas Bapak Ibu ya. Dan itu targetnya 1 kegiatan dan itu per semester. Nah, kemudian ada lagi tugas tambahan lain Bapak Ibu. Tugas tambahan lain seperti pembina pramuka. Berarti kalau pembina pramuka berarti dia ada di ekstrakurikuler. Berarti kita pilih meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Jadi bukti dukungnya ini sama dengan yang pertama tadi ya Bapak Ibu di atas.
laporan dan disertai surat tugas ya. Dan targetnya juga sama dengan yang di atas per semester, dan target kuantitasnya itu satu kegiatan. Ada lagi satu Bapak Ibu untuk di SD ya. Misalnya kita sebagai bendahara BOS. Nah, kalau kita sebagai bendahara BOS, maka kita memilih bendahara BOS, kita cari dulu ya. Nah, yang paling bawah sekali ya Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu diberikan tugas oleh kepala sekolah sebagai bendahara BOS, maka kita memilih RHK ini ya Bapak Ibu. Ini juga laporannya ada, bukti dukunnya itu berupa laporan dan disertai dengan surat tugas ya Bapak Ibu. Nah, setelah selesai ini Bapak Ibu, kita tinggal pindah ke perilaku kerja. Ambil satu saja ya Bapak Ibu, saya hapus yang lain. Saya ambil sebagai pembina pramuka, berarti saya sebagai pembina ekstrakurikuler. Kemudian saya simpan supaya tidak terhapus ya. Setelah saya simpan, ini kita akan diarahkan lagi masuk ulang ya. Kita lanjut lagi, kita di tugas tambahan ya. Ini kita sudah simpan tadi, kita lanjut ke perilaku kerja. Nah, Bapak Ibu, di perilaku kerja itu ada indikator dan perwujudan perilaku ya Bapak Ibu. Jadi untuk masing-masing aspek, pilih salah satu yang Anda atau Bapak Ibu ingin prioritaskan di semester ini ya. Nah Bapak Ibu, aspek pertama itu adalah berorientasi pada pelayanan. Nah, kira-kira apa perilaku yang Bapak Ibu paling ingin difokuskan di tahun ini? Nah, Bapak Ibu ada indikatornya di sini. Nah, misalnya kita pilih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Atau misalnya saya ambil di sini bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Misalnya saya ambil ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada perwujudan perilakunya ya Bapak Ibu. Misalnya kita memilih salah satu dari pilihan yang ada pada perwujudan perilaku ini. Misalnya ya, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah ya Bapak Ibu. Saya ambil ini, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Kemudian di aspek akuntabelnya, kira-kira perilaku apa yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, indikator perilakunya itu Bapak Ibu kita bisa memilih di sini. Misalnya saya memilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ya. Saya pilih ini. Kemudian, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, Bapak Ibu ingin menerapkan dengan cara bagaimana? Misalnya, memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Kedua, misalnya Ibu memilih melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Kemudian, misalnya, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan serta bersedia dievaluasi. Atau mungkin Bapak Ibu memilih menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sekarang saya akan coba ambil ya. Kita akan memenuhi janji ya dan komitmen terkait pekerjaan. Kemudian di aspek kompetennya, kira-kira perilaku apa yang paling ingin Bapak Ibu fokuskan di tahun ini berkaitan dengan kompetennya. Nah, misalnya membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Nah, misalnya kita pilih ini, dan kira-kira bagaimana Bapak Ibu menerapkan perilaku ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita pilih memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Kemudian kedua, memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antar rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Misalnya kita pilih saja memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat.
Kemudian Bapak Ibu, di aspek selanjutnya, di keempat ini adalah harmonisnya. Kira-kira perilaku yang paling ingin difokuskan di tahun ini apa ya? Misalnya menghargai di sini ada menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Jadi kita tidak membeda-bedakan apapun latar belakang dari setiap warga satuan pendidikan itu. Misalnya kita pilih ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana kita bisa menerapkan perilaku tersebut? Kita pilih perilakunya kira-kira apa? Misalnya kita menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, kemudian atasan, peserta didik, dan masyarakat dunia kerja. Atau mungkin kita bisa memilih berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan sebagainya ya. Ya kita misalnya saya ambil menjaga hubungan baik dengan rekan kerja ya, karena ini yang paling utama dulu ya. Kita harus menjaga hubungan baik dengan rekan kerja kita, kemudian atasan kita, dan peserta didik serta masyarakat yang ada di sekitar kita ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, aspek loyalnya. Nah, perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini menyangkut tentang loyalitas kita ya. Berarti pertama, kalau saya akan memilih untuk menjaga nama baik satuan pendidikan ya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa memilih yang lain ya, tergantung dari pilihan Bapak Ibu ya. Silakan dipilih. Saya akan memilih di sini menjaga nama baik satuan pendidikan ya. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Saya akan memilih bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Jadi misalnya saya ambil ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian aspek adaptifnya di sini saya akan mengambil menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Untuk tahun ini saya akan mengambil ini dulu ya Bapak Ibu ya, menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Selanjutnya, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berarti saya akan mengambil perilaku, saya akan menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan. Saya akan beradaptasi dengan dinamika perubahan ya. Jadi saya akan pilih ini ya, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Kemudian di aspek kolaboratifnya saya akan memilih bekerja sama secara terbuka dan dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik. Dan perilakunya di sini saya akan ambil bersinergi dengan peserta didik ya, supaya bisa tercapai tadi kerjasama itu ya. Jadi saya pilih ini ya Bapak Ibu ya. Sudah selesai semua dari poin 1 sampai poin ke-7 ya. Kemudian kita simpan draftnya juga supaya tidak hilang ya Bapak Ibu. Kita tunggu sampai pilihan kita tersimpan menjadi sebuah draft. Baik, Bapak Ibu sudah berhasil disimpan. Kemudian kita akan kembali lagi untuk melanjutkan. Kita klik lagi ya Bapak Ibu, lanjut kerja rencana kinerja. Kita di sini pilih ya, pilih ke pengembangan kompetensi. Kemudian kita lanjut lagi karena ini sudah selesai kita kerja. Terus ini juga sudah selesai. Perilaku kerja tadi terakhir ya, kita kerja sampai poin ke-7. Kemudian kita ke rangkuman Bapak Ibu. Kita lihat ke rangkumannya. Nah, inilah hasil dari rencana kinerja yang telah kita buat ya. Jadi di sini ada rangkuman perencanaan kinerja Anda. Anda bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek ulang RHK yang kita buat sebelum kita mengajukan ke atasan ya. Dan ini kita bisa cek di sini hasil kerja utama kita adalah meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif ya Bapak Ibu. Kemudian guru akan mengisi formulir diskusi persiapan
formulir diskusi tindak lanjut, dan formulir refleksi tindak lanjut. Nah, ada targetnya di sini Ibu, ada semua ya. Jadi ini kita cek satu persatu dari RHK yang kita buat sebelum kita ajukan ya. Sebelum kita ajukan ini kita harus betul-betul memperhatikan apakah sudah sesuai atau belum ya Bapak Ibu. Setelah ini kita perhatikan dengan benar dan kita anggap bahwa sudah sesuai, baru kita bisa klik lanjut ajukan ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini pembahasan kita mengenai cara untuk memilih RHK yang mungkin bisa kita dapatkan dengan mudah bukti dukungnya ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu untuk menonton atau melihat cara kita untuk memilih RHK ya. Silakan didukung kami ya Bapak Ibu. Kebetulan kami mau bikin channel untuk kependidikan ya, jadi mohon di like, dibagikan, dan jangan lupa di subscribe ya Bapak Ibu, supaya channel kami juga berkembang dan kita bisa membagikan lagi tutorial mengenai dunia pendidikan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.